Halo semua, selamat datang kembali di tutorial Next.js Firebase Authentication. Lanjut lagi, sekarang saya akan masuk bagaimana kita menggunakan Firebase di dalam project Next.js ya. Jadi emang ada beberapa konfigurasi sebelum kita bisa menggunakan layanan-layanan dari Firebase. Nah sebelumnya, karena ini udah mau masuk ke coding, teman-teman bisa clone dari sini ya, dari GitHub starter project yang udah saya bikin. Langsung juga saya akan coba git clone dan saya namakan Firebase Auth. Nah sambil nunggu di clone dan ternyata udah beres, langsung saja saya ketik npm install ya, atau i ya, untuk belum masuk ke bagian Firebase Auth-nya. Kalau udah masuk ke Firebase ini ya, ke foldernya, baru kita npm i atau npm install. Nah, di sini saya sambil jelaskan bagaimana kita menambahkan Firebase ke Next.js. Sebenarnya cukup simpel sih teman-teman, ini dokumentasinya juga sudah jelas. Pertama, kita install dulu package Firebase ya dengan sintaks npm install Firebase. Sudah gitu kita initialize dengan konfigurasi atau dengan beberapa settingan yang nanti akan ada di dashboard Firebase. Saya lihat dulu, ini masih install ternyata. Oke, ini sudah diinstal ya dependensinya ya, yang udah saya bikin dari start project. Selanjutnya saya akan coba menambahkan Firebase ya. Tinggal kita salin, kita install npm install Firebase. Dan setelah ini teman-teman bisa kita lihat di sini ya, di menu setting nih ya, gelambang konfigurasi. Kita lihat project settings. Nah, di bagian ini kita bisa lihat ada beberapa identitas ya, ada project name, ID, environment, dan lain-lain. Kita langsung aja ke bawah di sini. Nah, ini kita tinggal pilih platform yang ini kita pakai, maksudnya tujuannya di mana nih Firebase akan dipakai ya. Ada iOS, ada Android, ada ini web ya, nanti kita akan pakai yang web, dan ini ada untuk game. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman bisa klik yang ini web ya. Ini saya akan namakan Netflix aja. Netflix app lah. Udah gitu saya register. Ini nggak usah pakai hosting ya, karena emang tidak akan dipakai juga. Kalau misalnya udah deh, udah namanya bebas, teman-teman bisa kasih nama di sini, langsung diregister. Langsung kelihatan beberapa ini nih konfigurasi atau kode-kode, ada APK, ada auth domain, ada project ID, storage bucket, dan lain-lain. Oke, ini akan saya continue dulu aja. Selanjutnya sebenarnya settingan yang tadi teman-teman bisa lihat di bawah sini ya. Ketika kita ngeregistrasiin aplikasi, di sini udah langsung ada ininya, pengaturannya, ada nickname-nya, ada app ID, dan lain-lain ya. Bisa dilihat seperti ini. Saya akan coba lihat dulu. Nah, ini Firebase juga masih diinstal. Dan selanjutnya kita bisa langsung aja sih masukin beberapa konfigurasi ini ke bagian coding ya. Ini saya akan coba masuk. Ya teman-teman bisa dilihat. Di sini saya akan coba pertama kita bikin yang namanya .env.local. Jadi kalau kita lihat dokumentasinya Next.js, di situ juga memungkinkan kita untuk membuat environment variable ya, yang mana nanti bisa diakses oleh ada dua jenis sih. Ada yang memang diakses untuk bagian ini ya, Node.js ya, dalam hal ini adalah API dan juga API roots ya untuk data fetching. Nah, yang kedua itu kita bisa naruh environment untuk variabel yang diakses oleh browser. Perbedaannya hanya sedikit sih, tinggal tambahkan next public analytics underscore ID seperti itu. Nah, yang saya mau bikin di bagian environment lokal adalah ini tadi, yang merupakan APK dan lain-lain. Kenapa ini dibikin env? Karena nanti supaya tidak terekspos terlalu ini ya, terlalu langsung lah gitu. Bisa aja ini misalnya kita copy ya.
Saya akan buat langsung di sini folder baru, services. Udah gitu ada lagi di sini firebase.js. Seperti ini sebenarnya bisa teman-teman langsung kita masukin seperti ini juga bisa. Tidak salah sih. Maksudnya ini bahkan running gitu kan. Nah, akan tetapi lebih aman lagi kalau kita masukkan ke dalam environment lokal ya di sini. Nah, terus apa aja yang kita masukin ya, semuanya ya, semua yang ada di bagian ini. Ada APK, auth domain, project ID, terus storage bucket dan lain-lain. Di sini akan saya coba bikin environment-nya dengan copy paste ya. Sini saya udah bikin template. Teman-teman bisa langsung aja sih ngikutin nanti. Nah, kita sesuaikan dengan ininya aja, konfigurasi. Di sini ada APK, auth domain, database URL ini belum ada, kita kosongin. Ini sih nanti bakal dibutuhkan juga, jadi ini saya kosongkan aja. Project ID, storage bucket, messenger, app ID, measurement. Nah, ini akan, kalau yang belum ada nggak apa-apa, template-nya seperti ini aja. Jadi yang tadi ya, kita tambahkan next_public di bagian sebelum nama environment-nya. Udah gitu kita copy semuanya ke sini. APK, auth domain, project ID di sini, storage bucket, messaging sender ID sama app ID. Nah, kalau misalnya nggak pakai ini bisa saya delete aja ya teman-teman. Kalau udah di bagian Firebase ini kita bisa akses si environment variable dengan cara seperti ini. Seperti ini. Proses dnv.nextPublic dan lain-lain. Jadi tetap dibawa bagian ininya ya teman-teman. Bagian namanya. Nah, akan saya langsung saja copy sebagian ini ya. Saya coba langsung kita select bersamaan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya udah, baru tinggal kita tambahkan process.env.next seperti ini teman-teman. Ini saya exit dulu. Nah, ini kita jadi sudah bisa lebih aman sih. Untuk environment variabelnya kita taruh di .env.local. Jadi nanti Firebase ini ya akan ngeload dari env variable. Oke, lanjutnya kita lihat di dokumentasi lagi. Sampai saya lihat ini Firebase sudah diinstal ya, versi 962. Sedikit informasi, kalau Firebase 962 ini cukup berbeda ya dari Firebase versi 8, karena yang 9 ini versi modular yang lebih modul kita pakai tidak langsung gitu, beda dengan yang versi 8. Nanti mungkin akan terlihat ya. Lanjut lagi, kalau misalnya udah, kita akan coba initialize ya. Di sini saya akan bisa kita initialize dengan langsung seperti ini, tapi akan lebih aman seperti ini. Saya cek dulu. Jadi di sini kita cek dulu ya. Ada namanya get apps. Saya akan coba panggil dulu getapps.length. Baru kita initialize. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi teman-teman, di sini kita kasih filter dulu ya kondisi. Kalau misalnya dia udah running itu artinya getapps.length-nya tuh lebih dari 0 ya. Jadi ketika emang udah ada yang running, initialize Firebase-nya baru jangan di-initialize, tapi ketika ini tidak ada, baru kita initialize. Nah, selanjutnya ini udah seperti ini aja, simple. Selanjutnya sih saya akan bikin variable Firebase auth ya, sama dengan kita import dulu. Nah, ini yang saya tadi bilang modular ya, jadi kita import beberapa
library atau metode-metode itu dari berbeda library. Di sini akan saya panggil firebase/auth ya. Kalau dulu itu semuanya hanya diimport langsung seperti ini. Jadi kita tinggal panggil dari app, ini tinggal diimport ininya aja. Tapi sekarang masing-masing layanan punya metodenya sendiri. Ini get out ya. Nah, di sini jadi Firebase out atau authentication sama dengan get out. Sekaligus saya akan bikin metode lain. Export cons. Yang pertama adalah sign up. Sebuah fungsi ya. Sign up ini juga kita panggil dari Firebase. Namanya create user with email and password. Nanti ini akan digunakan untuk sistem registrasi. Di sini akan saya pakai asynchronous, teman-teman. Kita ngambil parameter email dan password ya. Karena kalau kita lihat di sini create user email password dia butuh 3 nih, ada auth instance, ada email, ada password. Nah, kalau untuk auth-nya kita tinggal langsung pakai ini aja. Di sini kita bisa kasih email and password. Seperti itu ya. Password. Nah, seperti ini, teman-teman. Lanjut lagi, saya akan masuk ke bagian fungsi yang kedua atau metode yang kedua, export cons sign in ya. Kita sama bikinnya fungsi asinkronus juga. Kenapa di sini asinkronus? Karena memang Firebase semuanya return-nya promise ya, teman-teman. Jadi ini biar nanti komplit ya kita kasih asinkronus. Kalau untuk sign in itu namanya sign in with email and password. Teman-teman bisa cek sih beberapa metodenya. Tersedia juga di dokumentasinya. Di sini juga tag parameternya sama. Argumennya ya. Juga kita await sign in with password and email. Nah, langsung. Dan yang terakhir adalah export cons, tentunya sign out. Sama lagi ya, async juga. Kalau di sini langsung kita import juga namanya sign out. Langsung. Tidak ada with email and password ya. Langsung aja. Await sign out. Langsung saja. Oh ya, saya lupa. Untuk yang sign in with email ini juga butuh parameter ininya ya, out instance. Dan yang ketiga juga butuh out-nya. Seperti ini. Oke, nah ini teman-teman, jadi ini kita sudah bisa initiate Firebase di project kita dengan tadi ya, pertama bikin env lokal untuk segala kredensialnya. Terus kita initiate di sini yang tadi ya, kalau misalnya memang belum ada aplikasi yang berjalan, belum ada Firebase instance yang berjalan, baru kita initialize. Kalau misalnya emang udah ada, ya udah nggak usah diapa-apain. Nah, di sini juga kita tadi terapkan untuk panggil env variabelnya dengan proses .env.nextPublic dan lain-lain. Nah, dan di sini kita bikin 3 metode untuk sign up, untuk sign in, juga sign out. Nah, jadi dari sini nanti bisa kita pakai segala metode ini untuk berbagai aktivitas ya, seperti daftar, sign in, dan juga tentunya sign out. Oke, untuk konfigurasi Firebase sini sudah beres, teman-teman. Itu aja biar nggak terlalu panjang-panjang. Terima kasih teman-teman dan semoga bermanfaat.